Kemudian di Aceh kan akibat konflik dan tsunami banyak anak yatim. Tahun 2008 saya rintis dan 2009 menjadi realisasi pemberian beasiswa kepada 120.000 anak yatim, mulai dari SD sampai tamat SMA, dan mereka tiap tahun dibiayai sampai tamat SMA. Jadi kalau mulainya dari kelas 1 SD sampai dengan tamat SMA sama dengan 12 tahun ya. Selama 12 tahun dibiayai, ya dihitung dengan perharinya. Rata-rata mereka mendapat awalnya 1.800.000 per tahun, dihitung dari Rp5.000 per hari, termasuk hari Minggu dan hari libur lainnya. Oh, hari libur dapat. Itu anggarannya dari APBA. Nah, dan kemudian baru saya menjabat yang kedua tahun 2017, saya dikaitkan lagi beasiswanya menjadi 2.400.000 Per anak. per anak. Jadi kira-kira 7.000 per hari per orang. Nah, itu untuk anak yatim. Jadi kita 120.000 anak yatim, sekarang tinggal kita 110.000. Tiap tahun selama masing-masing selama, kalau mulai SD, kelas 2 SD, berarti 12 tahun dibiayai. Tapi kalau misalnya dari kasusnya Pak Irwandi sekarang nih Pak, kira-kira bagaimana tanggapan dari GAM sendiri? Tanggapan dari GAM ya tanyalah sama anak-anak kami ini, hampir semuanya GAM ya ini. Saya kan pada mereka, saya mau jawab, saya jawab jadi seolah Mewakilkan aja Pak kalau misalnya. mereka marah sekali. Karena mereka tahu saya nggak terlibat perkara ini, bukan ini. Seperti dikatakan oleh Pak Ponto tadi, bahwa masih ada orang yang meragukan kepada saya, ragu saya jadi gubernur. Aku saya bawa lari Aceh ini ke arah mereka. Jadi bagaimanapun cara, kaki saya mau dijerat. Itulah pikiran-pikiran licik yang timbul. Dia orang yang nggak seharusnya licik. soal kemarahan gang itu dilihat dari apa? Apa? Kan indikasinya. Indikasinya mereka lapor ke saya. Saya capek meredam. Dengan kemampuan saya yang terbatas, saya dikurung. Sampai di sini, ini bang, jangan, nggak usah. Mereka dan kami orang Aceh arti gini, kalau tahu berbaikan dengan orang, ya semuanya dapat saya kasih, tapi jangan sakiti hatinya, mereka nggak takut mati, saya pun nggak takut mati. Saya nggak lakukan korupsi ini, apa yang dilakukan. Saksi-saksi yang dipanggil oleh jaksa tak hukum mengindikasikan saya melakukan korupsi. Ini ada sekelompok orang di Republik ini yang seperti diindikasikan oleh Pak Ponto tadi. Berarti Bapak tetap saya tidak melakukan ya Pak? Memang tidak melakukan. Kalau nanti kan setelah Saya pernah menerima kedatangan wakil Perdana Menteri Turki di Aceh, dan saya laksanakan secara adat. Karena diketahui Aceh dengan Turki Ottoman dulu ada hubungan yang kuat antara kerajaan Aceh dan kerajaan Ottoman. Maka saya welcome dia sebagai sahabat, juga sahabat sejarah. Tapi oleh orang yang melapor ke Jakarta, saya dilaporin akan menggelar referendum di Aceh yang dibantu oleh Turki. Yang awalnya bermula bukan dari isu politik, isu kalah tender.
pemantiknya isu kalah tender. Kemudian diolah menjadi fitnah politik. Sebab isu kalah tender nggak bisa dilaporkan ke presiden. Isu keamanan nasional baru presiden percaya. Ya gitu aja. Jadi mulainya dari situ ya. Menurut saya boleh kaya. Tapi saya punya kuping lama. Makanya dulu waktu menghadapi hal tersulit dalam Perdamaian Aceh, dalam decommissioning senjata dan hal lain yang menyangkut potensi konflik kembali, saya bisa tangani karena saya punya kuping lama. Mudah-mudahan peristiwa ini enggak mengusik perdamaian Aceh, dan perdamaian Aceh belum selesai. Ada hutang-hutang pemerintah yang belum lunas di Aceh. Ada poin-poin dalam MOU yang belum diselesaikan. Masalah pekerjaan untuk mantan kombatan, masalah pekerjaan untuk korban konflik, masalah pekerjaan untuk tapol-napol, itu belum tersentuh. Itu kewajiban pemerintah pusat. Ada tertulis dalam MOU. Kemudian masalah rekonsiliasi yang belum berjalan. Kemudian masalah pengadilan HAM yang disebutkan Pak Ponto tadi belum berjalan. Artinya MOU Helsinki itu belum sepenuhnya berjalan. Artinya MOU Helsinki masih dalam proses pelaksanaan. Artinya perdamaian itu menunggu menunggu kelengkapan MOU itu sendiri. Kalau enggak damai sih damai, sampai sekarang pun damai aja. Nggak ada keributan. Bahkan tindakan kriminal pun tidak sebanyak di tempat lain. Kriminal macam merampok itu tidak banyak aja yang banyak harus diakui narkoba. Kenapa narkoba? Saya pernah menyebutkan setelah sidang hari 2 minggu 3 minggu lalu bahwa kenapa anak-anak Aceh lebih berani menjadi trafiker narkoba. Sabu dapat di Malaysia, Thailand, dilewat ke Jakarta. Karena mereka pertama nggak banyak kerja atau kurang pekerjaan. Yang kedua, mereka punya kemampuan dan keberanian. Kenapa mata-mata anak agam itu yang terlibat trafficking? Karena itu mereka nggak punya pekerjaan, tapi mereka punya keberanian dan punya kemampuan. Ya, dipakailah oleh kartel narkoba. Siapa lagi yang dipakai? Orang yang mampu berperang dan berani. Ya, dan untuk trafiker narkoba memang perlu keberanian. Nah, banyaklah kawan-kawan saya gugur ditembak polisi. Ya, seharusnya nggak perlu terjadi kalau mereka diberi pekerjaan seperti dijanjikan. Terima kasih Pak Irwandi ya.